Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar, NPM saya itu 11118945. Saya dari kelas 3K23. Perkenalkan, nama saya Fifali Tamam Faisal Fat, NPM saya 17118271 dan saya dari kelas 3K23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin, NPM saya 14118328, saya dari kelas 3K23. Perkenalkan, nama saya Dava Septian, NPM saya 11118615 dari kelas 3KA23. Jangan lupa di-subscribe channelnya Pak Adityo. Oke, kelompok kami ingin menjelaskan dua materi. Yang pertama itu ada teori graf dan yang kedua itu ada fusi algoritma. Pertama kita akan menjelaskan teori graf terlebih dahulu. Nah, di sini ada sejarahnya. Teori graf mulai dikenal saat matematikawan kebangsaan Swiss yang bernama Leonhard Euler yang berhasil mengungkapkan misteri jembatan Koningsberg tahun 1736. Di kota Koningsberg mengaliri sungai Pregel. Di sungai mengaliri dua pulau dan diantaranya terdapat jembatan yang menghubungkannya. Jumlah jembatan tersebut sebanyak 7 buah. Nah, contohnya seperti berikut. Di sini ada jembatan yang menghubungkan C dengan A dengan B, A dengan D. Nah, di sebelah kanannya itu ada contoh gambar grafnya. Di situ ada C dengan A berhubungan yang dinamakan dengan paralel. A dengan B juga paralel. C dengan D itu berhubungan. A sama D juga berhubungan. B sama D juga berhubungan. Nah, graf yang mempresentasikan jembatan Koningsberg adalah yang pertama itu ada simpul atau bisa disebut dengan vertex yang menyatakan daratannya. Yang seperti C, A, B sama D itu bisa disebut dengan vertex. Lalu yang kedua ada sisi atau edge yang menyatakan jembatannya. Edge itu adalah yang menghubungkan antara C sama A, itu contohnya A sama B, B sama D, itu garis itu yang bisa disebut dengan edge. Lalu ada graf. Graf adalah bagan yang memuat informasi yang diinterpretasikan secara tepat. Graf itu bisa digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit atau hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, tujuan graf adalah untuk visualisasi objek agar mudah dimengerti. Jenis graf yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Graf terdiri dari dua himpunan berhingga, yaitu ada V, G, dan EG. Titik dikatakan terhubung atau bisa disebut adjacent jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Lalu di sini ada graf kosong. Graf kosong itu adalah graf yang tidak mempunyai titik. Lalu ada graf berarah, graf yang semua garisnya berarah. Lalu ada juga ada graf tidak berarah. Graf tidak berarah itu graf yang semuanya garisnya tidak berarah. Lalu ada titik ujung. Titik ujung itu garis yang berhubung dengan satu atau dua titik. Lalu ada loop. Loop itu adalah garis yang berhubungan dengan satu titik ujung. Lalu ada garis paralel seperti contoh yang tadi, yaitu bisa disebut dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama atau vertex yang sama. Lalu ada titik terasing, titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya atau bisa disebut isolated. Lalu ada jenis-jenis graf berdasarkan adanya tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Pertama itu ada graf sederhana atau bisa disebut dengan simple graph. Simple graph itu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan simple sederhana. Lalu yang kedua itu ada graf yang tak sederhana. Graf tak sederhana itu yang mengandung sisi ganda atau gelangnya dinamakan graf tak sederhana. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf itu ada dua. Pertama itu graf berhingga, bisa disebut dengan limited graph. Graf yang berhingga adalah graf yang jumlahnya simpulnya tidak berhingga. Lalu yang kedua itu graf tak berhingga. Graf yang jumlah simpulnya itu tidak berhingga banyaknya bisa disebut dengan graf tak berhingga. Lalu berdasarkan orientasi arah pada sisi itu ada dua juga. Pertama graf tak berarah dan yang kedua itu ada graf berarah. Seperti contoh berikut. Graf
Graf tak berarah itu sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Disebut itu graf tak berarah. Lalu graf yang berarah itu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Subgraf. Graf H dikatakan subgraf dari G jika semua titik dan garis graf H merupakan titik dan garis dalam graf G. Misalkan G adalah suatu graf. Graf H dikatakan subgraf dari G bila dan hanya bila 1. FH himpunan FG, 2. EH himpunan EG, 3. Setiap garis dalam H memiliki titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. 4. Di dalam subgraf posisi titik dan garis tidak berpengaruh. Derajat graf. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang insidens atau terhubung ke tempat ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut simpul ganjil bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil. Simpul genap bila derajat simpulnya merupakan bilangan genap. Simpul bergantung akhir bila derajat simpulnya adalah 1. Simpul terpencil bila derajat simpulnya adalah 0. Derajat graf. Misal titik F adalah suatu titik dalam graf G. Derajat titik F, simbol DF, adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik F. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2, atau garis suatu loop dihitung 2 kali. Derajat simpul F atau DF adalah banyaknya ruas yang menghubungi F karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graf. Maka jumlah derajat semua simpul suatu graf 2 kali banyaknya ruas graf itu 1. Ya, di sini kami ingin menjelaskan tentang fusi algoritma. Untuk mengerjakan fusi algoritma, ada langkah-langkahnya yang harus dikerjakan sebagai berikut. Nah, di sini adalah ketentuan untuk mengerjakan fusi algoritma. Di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, langkah ada langkah 0. Lalu yang kedua ada langkah 1, yang ketiga ada langkah 2. Langkah 0 itu adalah awalan untuk mengerjakan fusi algoritma. Langkah 0 itu ada siapkan matriks agensi sama dengan A, I sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Di langkah ke-1, cari A, IJ sama dengan 0 untuk I kurang dari J. Jumlahkan baris J ke baris I, kolom J ke kolom I, atau jumlah OR hapus J. Kalau J di atas tidak ada, kerjakan ke langkah kedua. Dalam hal lain, ulangi ke langkah 1 lagi. Di langkah kedua, nanti jika tidak ada baris yang kurang dari J ini, I kurang dari J, langsung lanjut ke langkah kedua ini untuk mencarinya, yaitu C sama dengan C plus 1. Nanti di sini bakalan nambah terus jika I kurang dari J-nya masih ada yang kurang terus. Lalu cari K lebih besar dari I, di mana baris K belum dihapus. Bila tidak ada, berhenti. Lalu jumlahkan komponennya, komponen-komponen hasil yang dari tadi. Dalam hal lain, masukkan I sama dengan K. Langsung lanjut ke langkah 1 lagi. Nah, berikut ini adalah contoh dari fusi algoritma ini. Berikut ini adalah contoh soal untuk fusi algoritma. Nah, di sini ada sebuah gambar vertex. Contoh vertex ini. Di sini ada namanya looping V1 ke V2. Lalu V3-nya looping tetapi pisah dari komponen V1 dengan V2. Lalu ada V4 sama V5-nya. V4 V5 ini disebut paralel, V5-nya itu looping. Lalu ada isolated yaitu V6.
Yang pertama itu kita harus membuat matriksnya. Dari gambar tersebut kita bisa buatkan matriks, yaitu jika vertex terhubung dengan vertex yang lain, maka nilainya itu 1. Seperti vertex V1 dengan V2 yang tadi, maka nilainya itu 1 karena dia terhubung. Seperti contoh berikut, A sama dengan, nah ini kita membuat matriks dari gambar tersebut. Nah, di situ tadi ada sampai V ke-6 ya. V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Dan barisnya juga sampai dari V1 sampai V6. Nah, di sini V1 ke V1 itu 1 karena tadi dia terjadinya looping. Looping itu dianggap 1. Lalu di sini ada V2 ke V1. V2 ke V1 itu terhubung. Jadi bisa disebut dengan sama dengan 1. Lalu V1 ke V3 tadi tidak terhubung, jadi nilainya 0. Jadi yang nilainya 0 ini tidak terhubung. Nah, di sini ada angka 2. Yang angka 2 ini tadi ada vertex 4 sama vertex 5. Nah, vertex 4 sama vertex 5 itu bisa disebut dengan paralel. Kalau paralel itu vertex arahnya itu ada 2. Jadi di sini disebut 2. Nah, I sama dengan 1, C sama dengan 0. Nah, simpul 1 ini masuk ke komponennya. Karena di I1 sama dengan C0 itu termasuk komponen 1. Nah, selanjutnya itu ada pada penyusunan matriks dari kolom dan barisnya dihitung dengan V1 sampai dengan V6. Pada gambar vertexnya adalah V6, maka matriks berbentuk 6 kali 6, kolom 6 dan baris 6. Nah, saya di sini akan menunjukkan Dimas, yaitu saya akan menjelaskan langkahnya, yaitu pertama itu ada langkah 1. Di sini kita cara terlebih dahulu agensinya, yang itu bisa disebut dengan A, kemudian ada I dan J. Nah, I-nya ini harus lebih kecil dari J. Kita ambil I dari angka 1, kemudian J-nya kita ambil baris 2. Nah, di sini di baris 1 ada angka 1, maka simpul 2 masuk komponen, lalu kita buat matriksnya. Nah, di sini kan ada A sama dengan matriks yang sudah ditambahkan. Ke baris J, ke baris I, dan kolom J ke kolom I dengan perjumlahan OR. Perjumlahan OR. Kemudian di sini kita hapus J-nya, kita ubah menjadi bintang seperti matriks berikut. Di sini kita menghapus baris 2, kolom 2, ya karena ia masuk ke komponen. Nah, alhasil jika matriks ada yang berubah, gambarnya pun juga akan berubah. Di sini V2 sama V1 menjadi 1 karena ada perubahannya matriks, lalu sisnya masih tetap vertexnya. Nah, selanjutnya yaitu pada langkah 1 menentukan I lebih kecil dari J. Nah, jika ada, maka menghapus nilai yang tidak sama dengan 0. Seperti matriks di atas, yaitu I sama dengan 1, maka J harus lebih besar daripada I. Nah, jika sudah menentukan, maka J akan dihapus kolom dan barisnya. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita cek jenisnya, di sini sudah J. Sudah tidak ada, maka kita akan mengerjakan langkah kedua. Di langkah ini kita harus mengecek jumlah baris K yang belum dihapus. Pertama, di langkah kedua kita buat terlebih dahulu C sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka isinya sama dengan 1, kemudian di sini yang belum dihapus ada di baris ketiga. Maka K sama dengan 3. Lalu I itu sama aja kayak K, maka I sama dengan K sama dengan 3. Lalu di sini simpul 3 masuk ke komponen. Jika sudah kita cari baris yang lebih besar dari 3, yaitu baris yang belum dihapus ada 4, maka jenis 3 dan 4. Di sini jenis 3 dan 4 itu bernilai sama dengan 0. Lalu kita cek ke baris selanjutnya, yaitu baris 3 kolom 5. Itu sama dengan 0 juga. Kita cek ke baris selanjutnya, yaitu baris 3 dan kolom 6.
di sini sama dengan 0. Maka tidak ada jenis I dan J yang tidak sama dengan 0. Jika jenis I dan J bernilai 0, maka kita akan melanjutkan ke langkah kedua. Di sini langkah kedua kita tambahkan lagi C sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. I sebelumnya itu 3, maka K sekarang menjadi 4. I sama dengan K itu jadi 4. Lalu kita menjumlahkan komponennya dan mencari baris K yang lebih besar dari I, yaitu 4. Jika ada, kita akan melakukan ke langkah ke-1. Baik, untuk gambar selanjutnya ini bisa kita lihat pada layar ini. Selanjutnya ke langkah 1 di sini kita mendapatkan agensi A, I-nya itu 4 dan J-nya itu 5. Lalu kita cek terlebih dahulu baris 4 dan kolom 5 di matriksnya ada nilainya yaitu 2. Maka di langkah 1 ini kita bisa kerjakan baris J ditambahkan baris I dan kolom J ditambahkan dengan kolom I. Lalu kita menggunakan penjumlahan OR, lalu hapus J. Nah, seperti gambar di sini, A sama dengan matriks yang sudah dihapus J-nya, yaitu baris 5 dan kolom 5. Kita hapus menjadi bintang seperti matriks berikut. Dan di sini otomatis akan berubah gambar verteksnya. Di situ V1 sama V2 masih sama seperti gambar yang dijelaskan oleh Dimas Akbar. V3 juga, dan di sini yang berubah di V4 karena V4 berhubungan dengan V5. Seperti metrik di sini, maka akan menjadi loop V4 menyatu dengan V5 dan V6. Masih sama seperti sebelumnya. Dan ada ringkasan yang sudah kita jelaskan seperti pada layar ini, yaitu pada langkah 1 menentukan I lebih kecil dari J. Jika ada, maka menghapus nilai yang tidak sama dengan 0. Seperti matriks di atas, bisa dilihat yaitu matriksnya. I sama dengan 1, maka J harus lebih besar daripada I. Jika sudah menentukan, maka J akan dihapus kolom dan barisnya. Lalu lanjut lagi ke langkah kedua. Karena J, D sudah tidak ada lagi, maka kita harus menambahkan C-nya lagi. Di langkah kedua, ini seperti gambar berikut C. Kita tambahkan 2, lalu ditambahkan 1 jadi 3. I-nya tadi sama dengan 4, maka K sekarang menjadi 6. I itu sama saja seperti K, maka K itu menjadi 6. Nah, di sini kita tuliskan sebuah ringkasan dari langkah kedua tersebut sebagai berikut. Menjumlah komponen dan mencari baris K yang lebih besar daripada I. Jika ada, maka lanjutkan langkah ke-1. Kemudian kita ke langkah pertama lagi. Nah, di sini J-nya tidak ada yang lebih besar dari I. Tadi yang kita dapatkannya itu 6, maka kita cari yang J lebih besar dari 6. Tetapi di sini matriknya hanya sampai V6, maka sudah tidak ada lagi baris K-nya. Maka kita akan melanjutkan ke langkah kedua. Lagi di sini di gambar langkah pertamanya, lanjut ke langkah pertama itu salah, seharusnya lanjut ke langkah kedua. Di sini kita lanjut ke langkah kedua, jadi C kita tambahkan lagi 3, ditambahkan 1 menjadi 4. I sebelumnya itu 6, tetapi baris K sudah tidak ada lagi. Jadi alhasil kita berhenti, kita jumlahkan gambar vertex yang tadi. Di sini kita mendapatkan komponennya itu ada 4, karena di sini hanya ada 6 kali 6 matriksnya. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.